Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Nohan Rembulan dengan NIM 2104012013013, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Hari ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat SKL morfologi dan SKL terhadap erosi menggunakan software QGIS. Pertama-tama, buka software QGIS dan input layer. Di sini, input layernya adalah data timnas untuk mendapatkan data kelerengan dan SHP klaster Tawangmangu, yang mana menjadi wilayah studi saya. Yang pertama dilakukan adalah untuk mengatur koordinat reference system atau CRS dengan reproject CRS dari default menjadi UTM Zone 49S. Pertama, buka raster. Kemudian ke projection dan warp project. Input layernya adalah data timnas. Source CRS-nya adalah default atau project yang sebelumnya. Kemudian targetnya adalah UTM Zone 49S. Lalu klik Run. Lalu kemudian untuk mendapatkan data kelerengan dilakukan analisis slope. Sebelum dilakukan analisis slope, data raster dipotong sesuai dengan bentuk SHP wilayah studi terlebih dahulu agar proses analisis slope tidak memakan waktu terlalu lama. Untuk memotong data raster menjadi bentuk SHP klaster Tawangmangu, pilih raster, extraction, kemudian klik raster PMAS layer. Selanjutnya, input layernya adalah data raster yang sebelumnya sudah di reproject, kemudian mass layernya adalah klaster Tawangmangu, source CRS-nya UTM Zone 49S, dan target CRS-nya sama. Kemudian klik Run. Di sini telah didapatkan data raster sesuai dengan bentuk SHP klaster Tawangmangu. Selanjutnya, untuk mencari data kelerengan dilakukan analisis slope, yaitu pergi ke raster, analisis, pilih slope. Untuk input layernya adalah data raster yang sudah dipotong, kemudian beri centang pada Compute Edges, kemudian klik Run. Data kelerengan dalam bentuk raster telah didapatkan. Selanjutnya adalah untuk mengklasifikasikan kelerengan berdasarkan scoring yang berjumlah 5 skor. Yaitu pergi ke Reclassify by Table. Raster layernya adalah data raster yang telah dicari kelerengannya, kemudian pilih Reclassification Table. Karena akan dibagi menjadi 5 klasifikasi, maka tambahkan 5 kolom pada add row. Lalu masukkan klasifikasi kelerengan sesuai dengan nilainya. Di sini kelerengannya seharusnya lebih dari 40, maka
memasukkan angka maksimumnya adalah angka yang lebih dari kelarengan tertinggi di sini, yaitu 52,8292. Saya akan memasukkan angka 100. Kemudian klik OK dan run. Maaf sebelumnya, untuk value-nya belum dimasukkan. Untuk data kelarengan ini, semakin kecil nilainya, maka kelarengannya semakin curam. Semakin curam kelarengannya, nilainya semakin rendah karena pengembangan untuk lahannya juga semakin rendah. Klik OK dan pilih run. Kemudian telah didapatkan data kelarengan yang telah diklasifikasikan. Kemudian untuk melihat Open Attribute Table, karena ini masih data raster, maka diubah dulu ke data vektor, yaitu pilih raster, conversion polygonize raster to vector. Untuk input layernya adalah reclassified raster, dan beri nama pada kolom yang akan keluar sebagai atribut layer data vektor dari kelarengan. Sini saya memberi nama skor lereng. Kemudian klik run. Proses pengubahan raster kepada raster menjadi vektor di Safari QGIS ini biasanya memang memakan waktu yang agak lama, sehingga harus ditunggu hingga proses selesai. Jika sudah, klik close. Nah, karena data telah menjadi vektor, maka dapat dilihat atribut tabelnya. Di sini data yang dihasilkan terdapat 11.059. Kemudian untuk meringkas data sebanyak ini, maka dilakukan dissolve. Sebelum dilakukan dissolve, perlu dilakukan fix geometris terlebih dahulu untuk menghindari kegagalan dalam proses dissolve. Input layernya adalah vectorize atau data raster yang telah diubah menjadi vektor dan kelarengannya telah didapatkan. Kemudian klik run. Di sini data vektor yang geometrisnya sudah di-fix sudah didapatkan. Kemudian dilakukan dissolve pada vektor. Pergi ke vektor, ke processing tools, dan dissolve. Input layernya adalah fix geometris. Kemudian pilih kolom yang akan ditinggalkan atau dipilih untuk tetap ada pada atribut table. Saya memilih skor lereng. Kemudian klik OK dan run.
sudah didapatkan data vektor yang atribut tabelnya sudah diringkas menggunakan dissolve. Dapat dilihat pada open attribute table, data yang sebelumnya berjumlah 11.059 telah diringkas berdasarkan skor lerengnya. Selanjutnya adalah menambahkan kolom lereng. Untuk skor lereng 5, kelerengannya adalah 0-2%. Skor 4, 2-15%. Skor 3, 15-25%. Skor 2, 25 hingga 40%. Dan skor 1 di atas 40%. Karena untuk kelerengan ini semakin curam lerengnya, maka nilainya semakin rendah karena kemampuan pengembangan untuk lahannya semakin rendah. Kemudian tambahkan juga kolom untuk morfologi. Tipenya adalah teks. Untuk lereng 0-2%, morfologinya adalah datar. Lereng 2-15%, morfologinya adalah berombak. Lereng 15-25%, morfologinya adalah bergelombang. Lereng 25 hingga 40%, morfologinya adalah bukit. Dan lereng lebih dari 40%, morfologinya adalah gunung. Selanjutnya, tambahkan kolom untuk skor morfologi. Tipenya adalah whole number integer. Kemudian klik OK. Nah, untuk morfologi ini, semakin curam lerengnya, maka nilainya semakin rendah sama seperti skor lereng. Ini 5. Dapat dilakukan validasi menggunakan dokumen permen BU. Selanjutnya adalah mendapatkan skor untuk SKL morfologi. Karena skor SKL morfologi ini didapatkan dari skor kelerengan dan skor morfologi. Caranya ada dua, yaitu dengan menambahkan skor lereng dan skor morfologi dan membaginya menjadi dua untuk mendapatkan skor rata-rata. Karena skor lereng dengan skor morfologi ini sama, maka untuk skor SKL morfologi ini juga akan menghasilkan skor yang sama. Tambahkan kolom untuk SKL morfologi. Kemudian tipenya adalah teks. Klik OK. Untuk kemampuan lahan morfologi, semakin curam lerengnya, maka kemampuan lahan dari morfologi ini semakin tinggi dan pengembangan lahannya semakin rendah. Begitu pula sebaliknya. Semakin rendah kelerengannya dan semakin datar morfologinya, maka kemampuan lahan untuk kemampuan lahan untuk pengembangan lahannya semakin tinggi. Di sini dijelaskan bahwa
Morfologi tinggi tidak bisa digunakan untuk peruntukan ladang dan sawah. Sedangkan kemampuan lahan dari morfologi rendah berarti kondisi morfologinya tidak kompleks. Ini berarti tanahnya datar dan mudah dikembangkan sebagai tempat permukiman dan budidaya. Yang pertama, kemampuan lahan dari morfologinya tinggi karena skornya 1. Untuk skor 2, kemampuan lahan dari morfologinya cukup. Kemudian sedang, kemudian kurang, dan rendah. Kemudian data yang telah diedit disimpan. Di sini sudah dapat dilakukan simbologi sesuai dengan SKL morfologinya. Klik kanan, pilih properties, dan simbologi dipilih categorize, kemudian classify. Maaf, sebelumnya pilih value-nya SKL morfologi dan pilih classify. Urutkan legenda sesuai dengan SKL morfologinya. Tinggi, cukup, sedang, kurang, rendah. Dan beri warna sesuai dengan klasifikasi SKL morfologinya. Apply, kemudian klik OK. Di sini sudah dapat dilihat bahwa SKL morfologi pada klaster Tawangmangu didominasi oleh morfologi kurang dan morfologi cukup. Artinya pada morfologi yang berwarna kuning ini kemampuan pengembangan lahannya adalah cukup. Semakin rendah morfologinya, maka semakin tinggi kemampuan pengembangan lahannya. Baik, segitu saja untuk praktikum pembuatan SKL morfologi. Dan akan saya lanjutkan praktikum pembuatan SKL terhadap erosi. Baik, selanjutnya saya akan mempraktikkan cara membuat peta SKL terhadap erosi. Untuk SKL terhadap erosi, data yang dibutuhkan untuk input layernya adalah data curah hujan, jenis tanah, morfologi, dan kelarengan. Di sini saya sudah memasukkan 4 data yang dibutuhkan yang masing-masing telah di-scoring. Curah hujan dengan skor hujan, kemudian untuk jenis tanah dengan skor tanah, untuk morfologi dengan skor morfologi, dan kelarengan dan skor lereng. Kemudian keempat layer ini dilakukan intersect atau digabung untuk mendapatkan rata-rata skor untuk SKL terhadap erosi. Karena pada software QGIS ini tidak dapat melakukan intersect langsung kepada 4 layer, maksimal adalah 2 layer, maka dilakukan intersect satu persatu, yaitu pertama intersect terhadap curah hujan dengan jenis tanah, kemudian intersect terhadap
intersect terhadap morfologi dengan kelerengan, kemudian gabungan dari intersect curah hujan jenis tanah dengan intersect morfologi dan kelerengan. Kemudian pilih vektor, precision tools, dan pilih intersection. Yang pertama adalah curah hujan dengan jenis tanah. Kemudian klik run. Hasil intersection dapat diberi nama agar tidak lupa. Kemudian lakukan intersection terhadap morfologi dan kelerengan. Klik run. Beri nama pada layer intersection, yaitu morfologi dengan lereng. Selanjutnya, lakukan intersection kembali pada layer hujan tanah dan layer morfologi lereng. Kemudian klik run. Ini sudah didapatkan intersection gabungan dari 4 data yang dibutuhkan untuk SKL terhadap erosi. Dapat dilihat pada Open Attribute Table. Bahwa semua atribut table pada curah hujan jenis tanah morfologi lereng telah bergabung pada layer gabungan yang hasil dari intersection. Kemudian untuk melihat masing-masing skor terhadap data input saja, maka kolom selain skor dapat dihapus. Di sini telah didapatkan atribut table yang hanya mengandung skor untuk masing-masing layer saja. Selanjutnya, untuk mendapatkan skor erosi, maka dilakukan penambahan pada skor hujan, skor tanah, skor morfologi, dan skor lereng, dan dibagi 4 untuk mendapatkan rata-rata skor. Pertama, bagi ke kalkulator. Karena kolom untuk skor erosi belum ada atau belum dibuat, pilih create virtual field, itu beri nama skor erosi. Di sini lakukan penambahan dan pembagian. Skor hujan ditambah dengan skor tanah ditambah dengan skor morfologi ditambah dengan skor lereng, kemudian dibagi 4.
Klik OK. Setelah didapatkan skor untuk erosi. Kemudian untuk meringkas skor erosi, maka dapat dilakukan dissolve seperti pada sebelumnya yang telah dilakukan pada praktek pembuatan SKL morfologi. Pergi ke vektor, geoprocessing tools, dan dissolve. Pilih untuk skor erosi saja, klik OK dan run. Di sini telah didapatkan skor erosi 1, 2, 3, dan 4, dan ternyata tidak ada skor erosi untuk nilai 5. Selanjutnya dapat dilakukan klasifikasi erosi berdasarkan skor erosi. Beri nama SKL erosi dan tipenya adalah teks. Klik OK. Di sini dapat dilihat sesuai dengan acuan pada dokumen Permen PU. Untuk nilai 1, erosinya adalah tinggi, nilai 2, erosinya cukup tinggi, nilai 3, sedang, nilai 4, erosinya sangat rendah, dan nilai 5, erosinya tidak ada erosi. Sama seperti SKL morfologi, untuk SKL terhadap erosi ini, semakin rendah nilai SKL-nya, maka kemampuan lahan untuk erosinya semakin tinggi dan pengembangan lahannya semakin rendah. Kemudian bisa dilakukan simbologi sesuai dengan warna. Pilih values, SKL erosi, dan classify. Dan beri warna sesuai dengan ketentuan. Untuk erosi tinggi berwarna hijau, erosi untuk erosi cukup tinggi adalah hijau muda, erosi sedang merah muda, dan erosi sangat rendah adalah merah muda yang lebih muda. Klik apply dan pilih OK. Dapat dilihat pada klaster Tawangmangu ini kemampuan lahannya terhadap erosi adalah sedang untuk dominasinya dan cukup tinggi.
Kemudian pada klaster Tawangmangu tidak didapatkan lahan yang memiliki SKL terhadap erosi, tidak ada erosi. Sekian praktikum SKL morfologi dan SKL erosi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.